Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai makalah hidrologi lingkungan yang telah dibuat kemarin dengan judul Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Air Sungai Gajah Wong. Anggota kelompok kami ini berisikan yang pertama ada Intan Najwa Zahra dengan NIM 114230063. Kemudian ada saya sendiri Hanifah Askia dengan NIM 114230066. Selanjutnya ada Anissa Mahesa Ayu dengan NIM 114230079. Kemudian ada Orizia Diba dengan NIM 114230081 dan terakhir ada Azahra Alia Dewi dengan NIM 114230092. Oke, yang pertama mengenai latar belakang. Untuk perubahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, termasuk di sekitar Sungai Gajah Wong di Yogyakarta, ini berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan, khususnya pada kualitas air. Sungai ini masih dimanfaatkan masyarakat, namun beberapa segmennya menunjukkan adanya penurunan kualitas air, seperti rendahnya kadar oksigen terlarut, peningkatan kekeruhan, nilai pH yang tidak sesuai dengan baku mutu. Nah, pemantauan kualitas dan perubahan lahan ini penting dilakukan untuk memahami dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem sungai. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa curah hujan, debit aliran, serta parameter kualitas air, yakni pH, kekeruhan, dan bahan organik dengan pendekatan spasial dan temporal untuk menganalisis pengaruh perubahan lahan terhadap kualitas air di Das Gajah Wong. Kemudian untuk rumusan makalah kami ada 4. Yang pertama, bagaimana karakteristik das pada daerah penelitian. Kemudian yang kedua, bagaimana pola perubahan penggunaan lahan di wilayah das Gajah Wong dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana kualitas air yang ada di daerah penelitian seperti pH, kekeruhan, dan kandungan organik lainnya. Dan yang empat, apa dampak yang terjadi terkait perubahan lahan serta kualitas air yang terdapat di das Gajah Wong. Adapun untuk tujuan penulisannya, di sini ada 4 dengan menjawab rumusan masalah, yakni yang pertama untuk mengetahui karakteristik das di daerah penelitian, kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan yang terjadi di wilayah das Gajah Wong, yang ketiga untuk menganalisis kualitas air meliputi pH, kekeruhan, dan kandungan organik di beberapa titik, dan yang terakhir untuk mengetahui dampak perubahan penggunaan lahan dan penurunan kualitas di das Gajah Wong. Selanjutnya, kajian literatur. Yang pertama ada das dan pengelolaannya. Das adalah wilayah yang menampung dan mengalirkan air hujan ke sungai utama hingga ke laut atau danau. Pengelolaan das penting untuk menjaga fungsi hidrologis, ekologis, dan sosial ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, pengelolaan das mencakup konservasi lahan, air, vegetasi, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan dan dampaknya. Tata guna lahan adalah bentuk intervensi manusia terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Umumnya dibagi menjadi lahan pertanian dan non-pertanian. Penggunaannya bergantung pada kemampuan lahan. Di Yogyakarta, banyak lahan telah beralih fungsi menjadi pemukiman, perkantoran, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya ada kualitas air sungai, di mana mencerminkan kondisi lingkungan perairan dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem akuatik. Parameter penilaian umumnya meliputi pH atau tingkat keasaman kebasahan, lalu DO, oksigen terlarut, lalu suhu mempengaruhi reaksi kimia dan biologis, dan TDS, jumlah zat terlarut, lalu DHL, daya hantar listrik terkait konsentrasi ion. Selanjutnya, hubungan perubahan lahan dengan kualitas air. Kualitas air merupakan indikator penting kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air. Dampak besar dari perubahan pengelolaan lahan terhadap lingkungan fisik dan sosial adalah mempengaruhi sistem ekologi. Misalnya pencemaran air, polusi udara, perubahan iklim lokal, dan kekurangannya keanekaragaman hayati. Studi oleh Adiati dan Fitriana tahun 2020 juga menunjukkan bahwa urbanisasi di sekitar das memperbesar beban pencemar, menurunkan kapasitas sungai dalam menjaga kualitas air yang mendukung ekosistem. Selanjutnya, tinjauan das. Sungai Gajah Wong yang merupakan subdas opak dan memiliki luas 46.082 km kuadrat secara administrasi terletak di Kabupaten Sleman di bagian hulu. Meliputi Kecamatan Pakem, Kemplak, Ngaglik, dan Depok. Untuk bagian tengah das termasuk ke dalam wilayah kota Yogyakarta, yang meliputi Kecamatan Umbul Harjo, Kota Gede, Gondokusuman, sedangkan di bagian hilir das termasuk wilayah
Kabupaten Bantul yang meliputi Kecamatan Pleret dan Banguntapan. Curah hujan di Das Gajah Wong dianalisis dari data harian 3 stasiun, yaitu Pelumpung, Sopalan, dan Santan, selama tahun 2000 sampai 2012. Distribusi hujan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata hujan maksimum harian 56,71 mm dan standar deviasi 18,90 mm. Kurva IDF yang diturunkan dengan metode Monode menunjukkan intensitas hujan tertinggi terjadi pada durasi 5-15 menit, yang mencapai lebih dari 130 mm per jam untuk kala ulang 5 tahun, dan meningkat seiring bertambahnya kala ulang. Menurut BPSDIY, rata-rata curah hujan tahunan di Kota Yogyakarta selama 2015-2024 sebesar 2079,80 mm per tahun berdasarkan data dari Stasiun Kepatihan. Informasi ini berguna untuk perencanaan pengendalian banjir dan sistem drainase di Das Gajah Wong yang rentan terhadap limpasan permukaan. Kemudian terlampir data curah hujan di Yogyakarta. Analisis kualitas air. Kualitas air sungai Gajah Wong di wilayah Kota Yogyakarta telah dianalisis berdasarkan 5 parameter in situ, yaitu pH, suhu, total dissolved solid, DO atau dissolved oksigen, dan daya hantar listrik. Pengambilan sampel dilakukan pada 5 titik yang mewakili bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu air sungai kelas 2 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008. Nilai pH air menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan yang mempengaruhi organisme akuatik dan reaksi kimia dalam air. Di titik jembatan Santo Thomas, pH tercatat 5,520 atau di bawah baku mutu, yang dimana baku mutunya 6-8,5, yang mengindikasikan kondisi asam memungkinkan akibat limbah domestik. 4 titik lainnya memiliki pH 6,59 sampai 6,75 dan masih sesuai standar. Kemudian untuk DO menunjukkan kemampuan air mendukung kehidupan biologis. Di lokasi jembatan Santo Thomas tercatat sebesar 4,76 mg per liter, masih di bawah baku mutu kelas 2 yang klasifikasinya lebih dari sama dengan 5 mg per liter, yang dapat menyebabkan stres pada biota air. Rendahnya DO disebabkan oleh aliran air yang lambat, tingginya bahan organik terurai, serta keberadaan lumut dan ganggang yang menghambat difusi oksigen. Kemudian untuk suhu mempengaruhi kelarutan gas termasuk oksigen dan berdampak pada metabolisme organisme cair air. Pengukuran suhu di 5 titik menunjukkan rentang suhu antara 28,64 hingga 29,65 derajat Celcius, masih dalam batas toleransi untuk perairan tropis dan memenuhi baku mutu. Nilai suhu yang relatif tinggi tetapi stabil ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca yang berawan dan radiasi matahari, serta faktor internal seperti aliran air yang tidak terlalu dalam. Kemudian untuk TDS adalah pengukuran jumlah padatan terlarut dari pelapukan tanah, limbah, dan aktivitas manusia. Nilai TDS di Sungai Gajah Wong berkisar 193,5 sampai 219 mg per liter, masih di bawah batas maksimum 1000 mg per liter, menunjukkan tingkat zat terlarut yang masih rendah. Namun pemantauan rutin tetap diperlukan seiring pembangunan dan alih fungsi lahan. Kemudian untuk DHL menunjukkan konsentrasi ion dalam air yang dan berkaitan dengan TDS di 5 titik, nilainya berkisar 404 sampai 454,5 mikro mHos per cm, tergolong sedang dan masih wajar untuk sungai di area urban. Peningkatan DHL umumnya terkait limbah domestik, deterjen, atau air lindi. Oke, selanjutnya ada integrasi dampak. Yang pertama, alih fungsi lahan pertanian dan vegetasi alami menjadi permukiman, industri, dan fasilitas lain, mengurangi daya resap air dan mempercepat limpasan saat hujan. Hal ini meningkatkan volume aliran, membawa sedimen dan polutan, memicu erosi dan memperbesar risiko banjir, terutama di hilir. Curah hujan tinggi berdurasi singkat seperti Das Gajah Wong memperparah kondisi ini karena sistem drainase tidak mampu menampung limpasan besar. Yang kedua, secara ekonomi, pencemaran sungai berpotensi menurunkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang memanfaatkan air sungai. Limbah dan pencemaran yang mencemari lahan pertanian setelah menurunkan kualitas air untuk budidaya ikan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Jika tidak ditangani, pencemaran dan kerusakan lingkungan ini akan memperluas kesenjangan sosial, memicu kemiskinan, dan meningkatkan beban kesehatan masyarakat. Dengan demikian, permasalahan Sungai Gajah Wong bukan hanya isu lingkungan semata, tetapi merupakan tantangan yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Yang ketiga,
Pengelolaan Sungai Gajah Wong yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup rehabilitas daerah aliran sungai atau DAS dengan reboisasi dan perlindungan sempadan sungai, peningkatan sistem pengolahan limbah domestik dan industri melalui pembangunan IPAL, penataan ruang yang ketat. Yang keempat, pemantauan kualitas air secara berkala harus dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi lingkungan secara dini. Peran aktif masyarakat juga sangat penting melalui edukasi lingkungan dan partisipasi dalam menjaga kebersihan sungai. Diperlukan pula penerapan sanksi bagi pelaku pencemaran serta insentif bagi pihak yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Semua upaya ini harus terintegrasi dalam kebijakan pembangunan wilayah agar Sungai Gajah Wong tetap menjadi sumber daya air yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk penutupnya, Sungai Gajah Wong bagian dari subdas opak rentan terhadap limpasan dan banjir akibat curah hujan tinggi dan intensitas ekstrim. Perubahan tata guna lahan mempercepat limpasan, menurunkan daya serap air, dan meningkatkan pencemaran dari limbah tak terolah. Kualitas air menurun dengan pH dan DO di bawah standar, menunjukkan tekanan ekologis tinggi. Dampaknya meluas ke kesehatan masyarakat dan menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan. Karena itu, pengelolaan berkelanjutan sangat penting melalui rehabilitas DAS, pengendalian lahan, pembangunan IPAL, edukasi, serta penegakan hukum. Tanpa upaya terpadu, keberlanjutan sungai ini akan terancam. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan makalah ini dan PPT ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.